Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kita, merahmati kita, menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa bersyukur, bersabar, istiqomah di jalannya. Semoga yang menjawab salam saya menjadikan dirinya tenang dan Allah menjadikan dirinya tenang. Semoga yang menjawab salam saya diberkahi oleh Allah, bahagia, sukses, dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Assalatu wassalamu Rasulillah, salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabatku, yang di perjalanan semoga dimudahkan, yang sedang mempersiapkan aktivitas juga semoga dimudahkan, yang sakit semoga disembuhkan, yang berbisnis semoga dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Saya langsung saja ke materi inti kita karena waktu kita tidak banyak. Doa yang tidak tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah hati ini dan hati orang-orang yang mendengarkan materi ini terbuka untuk mendapatkan kepahaman dan berikan kemampuan untuk menjalankannya, dan berikanlah karunia yang terbaik untuk kami, untuk semua yang mendengarkan, dan insya Allah senantiasa bertawakal kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang tidak tertolak. Yang pertama, mengapa banyak orang yang doanya itu tidak optimal, bahkan hasilnya tidak maksimal, atau kata lain tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkan. 5 alasan mengapa doa tidak tertolak. Ternyata yang pertama adalah yakin. Yakinlah bahwa ketika Allah berfirman, maka Allah tidak pernah bohong. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab doamu. Sehingga dengan 99 Asmaul Husna yang dimilikinya, maka tentu Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak pernah berbohong. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah yang Maha Alim, Maha Jabbar. Jadi ternyata sifat-sifat Asmaul Husna ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi doa yang teryakinkan, yang kita lontarkan adalah bagian dari keyakinan kita, maka itu adalah bagian dari sebuah prasyarat. Banyak orang yang meng-cancel doanya sendiri. Habis doa, mengatakan kayaknya nggak mungkin deh. Habis doa, sepertinya susah deh. Makanya ketika ada seorang anak lulusan SMA berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan untuk kuliah di Universitas Indonesia. Langsung setelah doa dia bilang, kayaknya susah deh. Pelamarnya banyak. Pesertanya banyak. Dari 1.200 yang diterima. Kayaknya susah deh. Nah, itu contoh cancel doa. Begitupun dengan orang-orang yang hari ini berdoa untuk keselamatan dirinya, kemaslahatan dirinya, untuk masa depannya, untuk akhiratnya. Kalau tercancel doanya, maka berarti tidak yakin. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, perhatikan baik-baik ini. Allah itu berfirman, ketika engkau berdoa kepadaku, meminta kepadaku, astajib lakum. Aku akan menjawab. Aku akan menjawab. Bahkan Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata begini. Ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan oleh Allah, aku bersyukur. Ketika aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan sebagaimana keinginanku, aku lebih bersyukur. Mengapa? Kalau aku berdoa dan diterima oleh Allah, berarti itu sesuai dengan keinginanku. Kalau tidak diterima, maka sesungguhnya aku akan diberikan oleh Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Coba. Jadi, dua-duanya adalah keyakinan yang benar, gitu loh. Ya. Jadi hari ini teman-teman berjalan, sedang beraktivitas, berdoalah kepada Allah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita dari setiap langkah, setiap titik, setiap tempat kita diajarkan untuk berdoa. Mau berangkat kerja, diajarkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bahkan pun ketika bersin saja diajarkan. Ketika mau masuk kamar kecil diajarkan. Ketika keluar dari kamar kecil diajarkan. Jadi banyak orang Eropa masuk ke dalam agama Islam karena ternyata mereka mendapatkan betapa Islam itu kafah. Benar-benar sempurna. Mau makan ada doanya. Setelah makan ada doanya. Sebelum tidur, bangun tidur. Bahkan ketika seseorang mau melakukan aktivitas yang sangat-sangat pribadi, itu pun ada doanya. Jadi sekali lagi, Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta, itu mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus butuh kepada Allah. Butuh. Nah, bukan sekedar hanya keinginan saat kebutuhan sebagaimana udara. Baik, itu yang pertama. Nah, keyakinan atas doa itu menghasilkan vibrasi, kalau udah bahasa saya, frekuensi yang sedemikian kuat atas harapan yang besar. Kita berharap dengan harapan yang sungguh-sungguh. Nah, ini saya kasih contoh sederhana aja. Jadi ada seorang bule ini, seorang bule yang berasal dari Australia, ternyata ketika dia membacakan salah satu ayat yang tadi kita baca di Al-Ma'surat ataupun di zikir pagi tadi, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apa yang terjadi? Domba saja yang mau dikorbankan istilahnya gitu, itu tenang banget. Nih kita lihat ya. Nih. Bismillah, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. I'm putting only a finger on the ear, and this guy, if he wants to get up, Perhatikan we baik-baik. only have the right. Saya tunjukkan kepada Anda. We're gonna take these animals. Ini adalah domba atau kambing sebagaimana yang Anda lihat. Dan salah satu, salah dua, salah tiga dari kambing domba ini diambil, kemudian dipegang, ditidurkan, dan dibacakan satu ayat. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Coba. Definitely not one by himself. Bismillahilladzi, dengan menyebutnya Allah yang la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi menunjukkan betapa tidak ada satupun kekuatan di langit maupun di bumi kecuali di genggaman Allah. Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. This is total submission. Total submission. This guy is ready for anything to be done to him, and he's not nervous, he's not resisting. He's in total relaxation. No panic hormones whatsoever. Baik. Itu adalah sebuah contoh ketika kita yakin, benar-benar yakin, apakah itu dilakukan oleh orang bule, atau kalau orang kita Indonesia, oleh orang Singapura, Australia, Eropa, Amerika, siapapun. Pokoknya Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi kita yakini bahwa Allah adalah zat yang menguasai dari yang di langit, di bumi, semua yakin. Jadi keyakinan ini adalah merupakan sebuah prasyarat utama.
Jadi kalau Anda berdoa, kok mengcancel doa Anda? Anda harus yakin atas doa Anda sebagaimana keyakinan Anda bahwa Anda itu laki-laki atau perempuan gitu loh. Jadi ketika saya bertanya kepada Pak Aristiawan misalnya, apakah Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya seperti itu. Harus yakin sebagaimana keyakinan kita bahwa kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Itu malah jauh lebih dasar lagi. Jadi keyakinan atas dikabulkannya doa sebagaimana keyakinan kita bahwa kita itu laki-laki atau perempuan. Bahkan jauh lebih yakin lagi. Nah, gitu loh. Jadi yang pertama itu, yakin. Kemudian sahabatku sekalian, ternyata yang kedua adalah ikhlas dan tulus. Jadi sandarannya hanya kepada zat Allah Azza wa Jalla. Meminta dengan ketulusan, dengan sepenuhnya jiwa yang ikhlas. Tulus, pasrah, melepaskan semua kemelekatan, melepaskan semua kesombongan, melepaskan semua ketakaburan. Jadi ternyata keikhlasan dan ketulusan ini teruji dari bagaimana kita benar-benar meminta dan memohon hanya kepada Allah. Tidak lagi memakai perantara-perantaraan yang tidak dibutuhkan. Bahkan pun kita tidak boleh berwasilah kepada makhluk-makhluk Allah. Baik itu benda, barang, alat, ataupun bahkan manusia yang sudah meninggal. Nah, ini. Jadi ketika kita misalnya nih menganggap ada orang suci, orang yang wali, karomah, ataupun bahkan kita berwasilah pada manusia yang sudah meninggal dunia, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sandaran kepada Allah Azza wa Jalla sepenuhnya. Karena ketika manusia meninggal, hanya 3 yang bisa terus-menerus untuknya. Bahkan mengurus dirinya sendiri saja, dia tidak bisa. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang solih. Jadi, kalau ada orang-orang yang meminta kepada Allah dengan melalui perantaraan benda, pohon, gunung, kuburan, orang-orang yang sudah meninggal, itu menunjukkan ketidaktulusan dan ketidakpasrahan. Makanya kalau kita mau pun bertawasul, mau minta didoakan, perantara, itu pada orang yang masih hidup, pada ayah ibu kita yang masih hidup, pada ulama-ulama solih yang masih hidup, pada anak-anak yatim yang masih hidup. Nah itu. Jadi ternyata ketulusan, keikhlasan, kepasrahan, keikhlasan sepenuhnya hanya bersandar kepada Allah, itu juga menjadi bagian dari bagaimana prasyarat sebuah doa itu tidak tertolak. Jadi ini hati-hati loh teman-teman. Khusus untuk poin 2 ini, terkadang kita sering tanpa sengaja melakukan aktivitas doa yang seolah-olah benar, tetapi kurang tepat. Nah, ini. Paris, boleh nggak kita berdoa, berwasilah atas amal baik kita? Boleh. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah kisah, 3 orang yang terjebak di dalam goa dan tidak terbuka goanya, maka 3 orang ini berwasilah atas amal baiknya. Ya Allah, dulu sebelum saya terjebak di goa ini, saya adalah seorang yang berbakti kepada orang tua saya. Setiap kali saya pulang,
Saya senantiasa membawa susu dan saya berikan kepada orang tua saya. Sampai anak saya menangis tidak akan saya berikan kecuali orang tua saya sudah meminumnya. Kalau itu memang kebaikan ya Allah yang Engkau terima ya Allah, tolong buka pintu gua ini. Terbuka. Walaupun tidak langsung terbuka lebar. Yang kedua, ya Allah, aku adalah seorang saudagar yang senantiasa berbuat adil pada karyawanku. Ketika ada satu yang belum mendapatkan gaji karena tidak datang, gajinya saya belikan domba, kambing, beranak pinak banyak, dan ketika dia hadir dan datang, saya persilahkan untuk mengambil semua kambing dan domba itu untuknya. Kalau itu kebaikan ya Allah, terbuka pintu gua. Satu orang lagi, ya Allah, aku adalah seorang paman yang zalim, yang memanfaatkan situasi untuk keponakan saya. Sehingga ketika hampir terjadi aktivitas yang tidak Engkau ridhoi, dia bertanya, apakah kamu tidak takut dengan Allah? Maka saya suruh dia pulang dan saya sama sekali tidak melakukan apapun karena aku takut kepadamu. Buka pintu gaya, terbuka. Jadi berwasilah atas amal baik kita itu boleh. Yang nggak boleh itu bertawasul atau berwasilah pada yang tidak semestinya kita pakai wasilah. Orang yang sudah meninggal, kuburan, pohon, ataupun benda-benda, keris. Nah, itu nggak bisa. Ya, itu menunjukkan sandaran yang kurang tepat. Kemudian sahabatku sekalian, setelah yang pertama tadi yakin, tanpa meng-cancel doa kita, serahkan sepenuhnya pada Allah, ikhlas dan tulus, ternyata yang ketiga ini adalah memanfaatkan momentum. Nah, banyak sekali. Ada momentum berdasarkan waktu, momentum berdasarkan tempat, ya, momentum berdasarkan jadi waktu itu contoh waktu dan tempat. Nah, ada waktu saja, tempat saja, atau memanfaatkan situasi. Nah, contoh segini. Saya akan coba berikan kepahaman yang mudah nih, teman-teman. Contoh, ketika seseorang sedang safar. Nih, Bu Dahmayanti ini kan sedang safar nih dengan keluarga, ya kan? Naik mobil. Nah, itu adalah momentum yang bagus untuk berdoa. Nah, itu momentum berdasarkan peristiwa safar. Momentum berdasarkan tempat. Berdoa di Masjidil Haram. Berdoa di Masjid Nabawi. Berdoa di Al-Aqsa. Berdasarkan tempat. Nah, sehingga suatu hari ketika ada seorang jamaah bertemu dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham, meminta doa karena mau berangkat ke Makkah untuk umroh, Ustadz Arifin Ilham almarhum minta, tolong ya doakan saya. Tolong doakan saya. Jamaahnya bilang, enggak ke Bali Ustadz. Enggak. Engkau akan menuju ke sebuah tempat di mana dikabulkan doa-doa. Diijabah permintaan-permintaan. Tolong doakan saya. Jadi ternyata momentum berdasarkan tempat. Momentum berdasarkan peristiwa. Apalagi momentum 1 tahun sekali di tempat yang hanya itu. Yaitu wukuf di Arafah. Itu berdasarkan momentum yang sangat mahal. Waktunya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan hanya di Arafah. Dan itu pun momentumnya setelah zuhur. Luar biasa. Makanya itu keren banget. Momentum berdasarkan tempat. Ada yang momentum berdasarkan waktu. Sepertiga malam terakhir. Itu berdasarkan waktu. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian berdasarkan peristiwa. Pas turun hujan. Berdoa. Luar biasa ya, momentum berdoa itu banyak banget. Peristiwa sedang safar, itu juga peristiwa sedang perjalanan. Peristiwa duduk di antara 2 khutbah, nih khotib duduk di antara 2 khutbah. Peristiwa sujud, peristiwa
sedang dizalimi peristiwa. Coba, luar biasa ya. Ketika sedang bulan Ramadan, pas sedang saum, kemudian, aduh, Masya Allah. Jadi ternyata kita harus mampu memanfaatkan momentum-momentum sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Makanya kalau ada pas sedang dizalimi, doanya harus yang baik. Pas dizalimi, pas sakit hati langsung bilang, umrah ya Allah, umrah ya Allah, umrah ya Allah. Udah gitu aja, amin. Umrah sekeluarga ya Allah. Anak, istri, suami, umrah, umrah amin, umrah amin, umrah amin. Udah gitu. Kalau Anda belum punya mobil, ngomong aja, ya Allah. Mobil untuk keluarga, mobil ya Allah, mobil ya Allah, amin. Apa yang Anda butuhkan aja. Pas dizalimi. Jadi kezaliman yang dihadirkan pada Anda, ketidaknyamanan, itu manfaatkan momentum itu untuk berdoa. Saya pernah itu. Handphone saya, yang paling saya suka itu, waktu itu masih keren-kerennya itu, Nokia komunikator yang bisa buka, tutup itu. Wah, luar biasa waktu itu. Sebelum ada Android. Dibuka, bisa untuk ngetik, kayak laptop kecil. Ternyata ketinggalan di pesawat, dan ketika pas saya naik itu sudah nggak ada. Ya udah, daripada menggeledah semua orang membersihkan, ya udah saya bilang Bismillah, mobil, berikan yang terbaik ya Allah, amin. Udah. Dan nggak boleh di cancel. Biarkan doa itu dikabulkan oleh Allah, dan Allah memberikan. Jadi gitu teman-teman. Jadi berdasarkan momentum. Saya ulangi lagi nih, untuk momentum ini. Momentum berdasarkan tempat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya kan? Kemudian Nabawi, kemudian wukuf, pas wukuf di Arafah, itu berdasarkan tempat. Momentum berdasarkan peristiwa. Ketika hujan deras, ketika sedang safar perjalanan, ketika sedang terzalimi, ketika antara azan dan iqamah, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ketika sedang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu. Momentum berdasarkan waktu juga, sepertiga malam terakhir. Nah, ketika terzalimi. Jadi manfaatkan momentum-momentum itu. Ya, baik. Setelah Anda mencoba mengoptimalkan, setiap kali Anda berdoa, maka ternyata, berikutnya sahabatku sekalian, kesabaran kita dan benar-benar berpasrah kepada Allah Azza wa Jalla, ini penting banget. Jadi orang-orang yang sabar, maka dia terlihat bagaimana ikhtiarnya setelah berdoa. Jadi gini, sabar itu bukan diam. Sabarnya seorang ibu kepada anak, itu dengan mendidik yang terbaik. Sabarnya seorang entrepreneur atas aktivitasnya, dia melakukan aktivitas kerja yang terbaik. Sabarnya seorang guru, dia memberikan pelayanan terbaik. Sabarnya seseorang bukan dengan diam dan pasif. Jadi sabar kita adalah justru membangun kepantasan, menuju ke titik harapan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang luar biasa teman-teman, ini penting banget. Suatu hari ada sebuah cerita nyata tentang seseorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit yang cukup parah. Nah, kanker payudara stadium 4. Coba bayangkan. Ini kan sebuah sakit yang luar biasa. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla menyembuhkan beliau tanpa kemoterapi. Anda boleh tuh nanti diskusi, konsultasi dengan beliau. Beliau orang Bogor. Bunda Herlina namanya. Jadi ketika saya bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan kesembuhan kanker yang beliau derita? Ternyata kesabaran yang beliau lakukan bukan kesabaran berdiam di kamar.
tapi justru bergerak mendoakan orang-orang yang beliau temui, mendoakan orang-orang yang beliau lihat walaupun tidak kenal orangnya, mendoakan, memaafkan, mengikhlaskan, mendoakan, memaafkan orang-orang yang menzalimi, memaafkan peristiwa-peristiwa yang membuat beliau tidak nyaman, berdoa, silaturahim, belajar, mengkaji ilmu, beraktivitas. Jadi titik fokus kita itu akan menunjukkan bagaimana kita. Makanya kenapa hari ini saat sudah mulai orang-orang dalam tanda petik tergantung berita yang dia baca. Fokusnya apa? Kalau pemberitaan hari ini ada membuka Omikron, wah, meningkat. Banyak yang sakit, ada stres. Coba sekali waktu lihat orang-orang kampung tuh yang tetap bekerja di sawah, di pasar, melayani. Itulah kenapa ketika COVID-19 ini Indonesia itu tenang, nyaman dari sisi ekonomi, kebutuhan bahan pokok. Anda tahu nggak kenapa? Karena orang-orang kampung yang kita setiap kali lebaran pulang kampung, mereka senantiasa terus-menerus melayani kita dengan berangkat ke sawah, ke ladang, mereka menyemai padi, mereka memanennya, kemudian dibawa ke kota, kita yang makan. Coba bayangkan kalau mereka stres bagaimana kita. Nggak mau ke sawah, nggak mau ke ladang, semuanya di rumah ketakutan. Tentu hari ini kita kelaparan. Barang-barang naik semua. Gitu. Jadi kalaupun ada kenaikan itu karena menjelang akhir tahun, mau lebaran. Nah, itu Indonesia wajar. Seperti itu. Baik sahabatku semua, berikutnya adalah ini. Yang nomor 5. Nah ini. Kita harus evaluasi diri. Makanan yang kita makan halal enggak? Perangkat yang kita pakai halal enggak? Baju-baju, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, halal enggak? Ridho enggak Allah gitu. Karena ada sebuah hadis, bagaimana mungkin, ya kan? Bagaimana mungkin sebuah doa dikabulkan menengadah ketika apa yang dimakan haram, baju yang dipakai haram, semua perangkat yang fasilitas yang dipakai haram. Nah itu. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya banyak alasan doa tidak tertolak. Tetapi 5 ini biar kita tidak susah untuk mengingatnya. Yang pertama adalah yakin. Sudah, yakin aja dulu. Yang kedua adalah punya ketulusan, keikhlasan dalam bersandar. Kemudian manfaatkan momentum. Punya kesabaran. Momentum tadi tempat, waktu, suasana, kesabaran, dan kita harus itu tadi makanan, kemaksiatan, baju, semua fasilitas. Makanya makanannya riba enggak, nah gitu ya. Jadi sahabatku semua, sebagai sebuah penutup, ya, mudah-mudahan Anda bisa praktekkan ini. Yang pertama, semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin Allah suka. Semakin banyak yang kita minta kepada Allah, semakin Allah suka. Kalau kita mengkerdilkan permintaan, itu sama saja meremehkan kekuasaan dan kekuatan Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mintalah kepada Allah apa yang kita butuhkan. Termasuk Anda pengen haji. Meskipun pendaftarannya 25 tahun ke depan baru berangkat, Allah punya kuasa. Bismillah. Jadi jangan berhitung secara manusiawi, logika otak. Jadi semakin sering kita meminta, kita memohon, Allah suka. Jadi jangan sampai kita dekat dengan Allah kalau punya masalah. Karena itu kadang-kadang kita diberikan masalah oleh Allah biar dekat. Jangan nunggu gitu kan. Ketika ada maunya baru butuh. Terus-menerus. Harus terus-menerus. Harus terus-menerus. Jadi berdoalah terus-menerus.
sampai doa itu dikabulkan oleh Allah. Berarti kebutuhan kita sungguh-sungguh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat baik-baik ya. Ketika Anda masih punya orang tua yang masih hidup, mertua yang masih hidup, guru-guru yang masih hidup, bersilaturahimlah dan minta kita didoakan. Boleh karena mereka masih hidup. Jangan orang tua sudah meninggal di alam kubur kita bilang, ayah, ibu, kan ayah ibu sekarang dekat dengan Allah. Kan sudah meninggal, berarti dekat dengan Allah. Doain dong. Nah, itu nggak boleh. Itu tawasul yang salah. Begitupun ketika pun Anda dengan sunan, wali. Nah, itu nggak ada contohnya diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi manfaatkan momentum keramat hidup orang tua dan juga orang-orang yang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, salah satu doa rahasia itu penting, yaitu doakanlah temanmu, doakanlah sahabatmu, doakan orang-orang yang kau cintai, doakan murid-muridmu, doakan tetanggamu, doakan orang yang kau lihat, engkau tatap, engkau pandang, walaupun kadang engkau tidak mengenalnya dan tanpa mereka tahu bahwa engkau mendoakannya. Itu adalah salah satu kekuatan dahsyat doa diterima. Jadi ketika saya melihat Anda semua, saya secara langsung mendoakan, ya Allah, sehatkan, mudahkan rezekinya, angkat penyakitnya. Saya tatap satu persatu. Ketika pun Anda tidak tahu, nggak ada masalah. Allah Maha tahu. Dan ternyata doa itu akan kembali kepada kita. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Mungkin Pak Setiawan kalau masih ada pertanyaan, teman-teman yang sekarang masih stay, ada 100 lebih, sayang kalau nggak ada tanya jawab. Mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, resen saja. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Aris Amajaya. Materinya Masya Allah sangat bermanfaat buat kita semua, karena ini adalah aktivitas kita, kebiasaan kita setiap hari. Kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Tentu kita sekarang sudah tahu bagaimana supaya doa itu dijabah, ya, doa itu tidak tertolak. Yang pertama kita harus punya niat atau punya keyakinan yang kuat bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian tulus dan ikhlas hanya mengharap pada Allah, ya, hanya Allah yang bisa mengabulkan itu semua. Kemudian bagaimana memanfaatkan momentum, ya, waktu yang tepat, tempatnya yang terbaik, kepada orang-orang yang terbaik, ya. Ini insya Allah akan mempercepat doa kita dijabah. Lalu bagaimana kesabaran kita? Karena Allah tidak ujuk-ujuk langsung mengabulkan, ya, bisa jadi kita doa sekarang, beberapa saat atau beberapa tahun kemudian baru Allah kabulkan. Kita perlu sabar dan bergerak, sabar dengan berusaha yang terbaik. Dan yang berikutnya adalah maka kita harus menjaga makanan kita, pakaian kita dengan suatu yang halal. Masya Allah, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini, dan kami persilahkan untuk dua orang penanya, ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk raise hand. Ya, silahkan Bapak dan Ibu yang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan untuk materi yang tadi sudah diberikan. Masya Allah. Tentu ini ya ada Ibu Rika Rostikawati, ya. Kepada Ibu Rika silahkan dibebaskan suaranya. Ibu Rika bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Rika. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Aris, guru saya yang selama ini saya ikut. Ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Pak Aris, apakah yang saya lakukan selama ini, saya kalau misalnya jalan atau pergi, saya melihat seseorang, orang yang sepuh, yang bawa karung, yang bawa gerobak, terus anak-anak kecil itu, saya mendoakannya, tapi saya nggak kenal seperti itu sesuatu hal yang, maksudnya apakah yang saya lakukan itu benar atau gimana, Pak Aris? Ya, itu sudah benar. Oh ya, gitu. Bahkan ya. Tidak harus sama dia saja. Jadi tolong ya, hari ini teman-teman coba simulasi. Mulai di dalam rumah, keluar rumah, sampai kembali ke rumah lagi, apapun yang kita lihat doakan. Ada ibu-ibu ngedeng anaknya, ya Allah jadikan anaknya solih. Ketika tukang es, ya Allah mudah-mudahan esnya laku. Tukang sayur, ya Allah mudah-mudahan dia pulang dengan bawa keberuntungan. Yeah. Ada mobil aman, ya Allah sembuhkanlah. Ketika ada guru yang, ya Allah mudah-mudahan murid-muridnya rajin, solih. Jadi terus
Terus, ini ada sebuah kisah nyata yang untuk Ibu Rika dan juga semuanya. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama, Ustadz, tolong dong kasih tahu saya bagaimana sih cara mendidik anak-anak sebagaimana solih-solihahnya anak Ustadz gitu. Nah, Ustadz ini bertanya pada yang bertanya, berapa kali engkau berdoa untuk anakmu? 5 kali Ustadz setelah habis sholat. Kikir banget engkau dalam berdoa. Bakhil banget engkau dalam berdoa. Terus gimana Ustadz? Doakan dia ketika setiap kali engkau melihatnya. Setiap kali engkau mengingatnya. Ketika dia mau tidur, doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia engkau jaga. Ketika dia bangun tidur, misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dia terbangkitkan nanti dalam kondisi baik dan pun terbangkitkan di dunia ini dalam kondisi sukses. Ketika dia mau makan, ketika dia mau sekolah, ketika dia datang, ketika dia bermain, ketika dia sedang bahagia, doakan terus. Dan tidak ada prasyarat doa itu setelah sholat. Bisa kapanpun dan tidak harus berwudu. Nah itu, makanya semakin sering kita berdoa, maka sama saja semakin banyak arisan yang kita ikuti, maka setiap kopyokan itu kita punya harapan untuk keluar gitu. Dan kita nggak pernah ikut arisan, deg-degan ketika di kopyo, ya nggak ada itu alasannya. Masa ikut deg-degan padahal nggak ikut arisan. Seperti itu, Bu Rika. Jadi itu sudah benar, doakan saja, bukan hanya untuk orang-orang yang menderita saja, tapi juga untuk semua orang. Ibu Rika melihat saya, melihat Pak Setiawan, melihat muridnya, melihat tetangganya, langsung terlontar doa, amin. Langsung terlontar doa, amin. Gitu ya. Begitu Bu Rika. Ya, khair Pak. Oh iya, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan ibu, keluarga, dan husnul khotimah suatu hari nanti. Amin. Amin. Ya, Masya Allah. Terima kasih jawabannya. Dan ada pertanyaan juga melalui chat ini, tapi terkait materi ya. Tadi doa tak tertolak yang keempat dan kelima ya. Apa ini? Mungkin. Oke, sabar. Dan yang kelima, kita harus menjaga makanan kita, baju-baju kita, ya. Jadi yang keempat itu kesabaran. Sabar itu ya istiqomah sampai tercapainya doa itu. Bukannya sekali selesai. Nanam tapi nggak pernah disiram itu. Benar-benar harus konsisten. Dan kita harus menjaga makanan kita, menjaga baju-baju, mata, telinga, semuanya benar-benar bersih dan halal. Itu ya Pak Setiawannya. Sepertinya sudah siang. Teman-teman juga mau bekerja. Terima kasih. Kesimpulan dari saya adalah berdoalah. Maka Allah akan mengabulkan doa kita. Yakinlah. Dengan keyakinan ini kita benar-benar bersandar pada Allah. Tuluslah. Ikhlaslah. Manfaatkan momentum. Bersabarlah. Dan tetap jaga makanan serta baju dan semua perangkat kita dengan halal. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada Pak Setiawan. Sukses teman-teman setiap Rabu pagi, setiap Senin malam, dan juga setiap Jumat malam Sabtu kita mau bersama Anda semua. Jazakumullah khair. Tolong, saya minta doa, dan saya juga mendoakan Anda semua. Kita semua nanti meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan yang terakhir di mulut kita adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.